Pengertian Device Manager. Device Manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Lalu selanjutnya ada fungsi Device Manager, yaitu yang pertama adalah memantau status setiap perangkat komputer. Yang kedua yaitu mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Lalu yang ketiga yaitu mengalokasikan dan mengalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Kegunaan Device Manager. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui Device Manager. Lalu fitur atau isi. Ada banyak fitur dalam Device Manager Windows. Fitur ini akan berguna untuk mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen device yang terhubung pada dan terdeteksi oleh sistem komputer Windows. Manajemen atau pengaturan device ini meliputi yaitu pengaturan device hardware, misalnya enable dan disable device. Lalu pengaturan device software, misalnya install dan uninstall driver dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk menampilkan Device Manager. Yang pertama, yaitu dengan mengetikkan di keyboard Windows plus X, maka akan muncul pilihan, lalu pilih Device Manager, dan akan muncul tampilan Device Manager. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan search box. Di search box kita ketik Device Manager, maka akan muncul tampilan, lalu setelah itu pilih dan muncul Device Manager. Oke, selanjutnya materi mengenai disk management. Yang pertama yaitu pengertian disk management. Manajemen disk atau disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Lalu fungsi disk management. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, misalnya kita membagi partisi C, D, E, dan seterusnya. Lalu menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Cara memanggil disk management. Sebenarnya ada beberapa cara memanggil disk management ini, tapi karena jenis Windows yang berbeda-beda, lokasinya pun berbeda-beda. Nanti akan saya jelaskan pada menit berikutnya mengenai beberapa cara memanggil tampilan disk management. Lalu ada resiko menggunakan disk management secara berlebihan. Yang pertama yaitu bad sector pada hard disk. Jika terlalu sering merubah-rubah partisi pada disk management, sama halnya seperti terlalu sering install ulang, maka pada piringan hard disk bisa terjadi bad sector. Lalu bisa kehilangan data pada hard disk karena masalah pertama tadi yaitu bad sector, sehingga membuat beberapa data menjadi rusak. Yang ketiga risikonya yaitu crash pada partisi C. Jadi apabila kita terlalu sering mempartisi dan sharing hingga ukuran yang tidak semestinya, semisal mengecilkan partisi, itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi pada partisi C. Lalu ada sejarah singkat mengenai disk management. Sejarah singkatnya yaitu pertama kali diperkenalkan di Windows XP sebagai pengganti dari fdisk command. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat dan mengatur disk drivers yang terpasang di komputer mereka dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive tersebut. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, di menit berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menampilkan disk management. Yang pertama yaitu menggunakan
Win plus X di keyboard. Anda ketikkan, lalu akan muncul tampilan, lalu pilihlah Disk Management, maka akan muncul tampilan seperti ini. Cara yang kedua adalah menggunakan search box. Di search box, kalian ketikkan Disk Management, maka akan muncul tampilan Disk Management. Cara mempartisi hard disk. Yang pertama, membuat partisi baru menggunakan metode shrink atau menciptakan ruang kosong. Metode ini untuk membagi partisi yang sudah ada dengan cara mengklik kanan pada partisi yang akan di-shrink, lalu pilih menu Shrink Volume. Nah, di sini terdapat jumlah total partisi keseluruhan sebelum di-shrink, serta jumlah yang boleh digunakan untuk shrink volume. Lalu, atur dengan catatan tidak mendekati jumlah angka available-nya, tercipta partisi kosong baru dan unlocked partition. Cara yang kedua yaitu membuat partisi baru menggunakan New Simple Volume. Menghapus partisi yang telah ada menggunakan fitur Delete Volume. Dalam peringatannya bahwa data yang tersimpan di dalam akan terhapus secara otomatis. Nah, di sini harus dipastikan partisi itu sudah benar-benar kosong, karena jika tidak, data akan hilang. Menggabungkan partisi kosong ke partisi yang sudah ada menggunakan Extend Volume. Untuk menggabungkan partisi antara partisi kosong dengan partisi yang sudah ada, biasanya ini digunakan ketika menemui beberapa partisi yang bersifat unallocated, namun sudah tidak digunakan lagi, yaitu untuk caranya dengan cara klik kanan partisi yang akan digabungkan dengan partisi kosong. Kemudian pilih Action Volume. Kemudian pilih partisi unallocated yang ingin digabungkan, klik Next, lalu klik Finish.